menambahkan? Terima kasih. Ishak menyebut Slavoj Žižek ya. Sejauh yang saya tahu, dia pernah mengatakan salah satunya, kalau kita ingin melihat realitas, kita jangan hanya melihat yang di permukaan. Kita perlu masuk ke sisi-sisi dalamnya. Dan saya senang dengan gagasan Slavoj Žižek, seorang teori sosial dan bahkan juga aktivis sosial, karena dia lalu bisa membantu kita untuk membongkar bahwa kapitalisme lama ini, sejauh ini, inilah yang menggerakkan ekonomi dunia kita. Dan kapitalisme meskipun terguncang pada awal masa pandemi, tetapi kemudian dia bisa bounce back ya, dan mencoba meraih lagi ya, apa yang beberapa waktu hilang dalam dirinya. Nah, saya mau mengaitkan gagasan Slavoj Žižek ini dengan dua buku yang ditulis oleh Paus Fransiskus, Life After the Pandemic, dan juga Let Us Dream, The Path to a Better Future, yang kurang lebih punya kesenadaan dengan yang dikatakan oleh Slavoj Žižek, bahwa kita selama ini mencari rasa aman pada hal-hal yang sebenarnya bermasalah. Dan pada masa pandemi ini kita bisa terus mencari rasa aman itu pada false insecurities yang salah-salah itu ya. Apakah itu kapitalisme atau bentuk-bentuk dominasi yang misalnya pada masa pandemi, misalnya di gereja Jerman itu misalnya ada usaha untuk ini ya menunda menerima vaksin misalnya ya, agar vaksin itu betul-betul ya, sampai pada mereka yang paling terdampak dan tidak seperti yang sekarang ini mungkin juga menjadi kritik ya dalam berbagai seni mural waktu-waktu belakangan ini, bahwa yang paling mendapatkan akses untuk vaksin adalah mereka yang secara ekonomi berdaya. Sebaliknya, mereka yang secara ekonomi rentan ini nunggu-nunggu kapan vaksin pertama akan diberikan kepada mereka. Lalu yang kedua, menanggapi pertanyaan Muhammad Roshid, saya kira yang menarik adalah betapa agama masih punya tempat sentral di dalam hidup para pemeluknya. Bahkan ucapan yang keliru sekalipun ya, itu tidak hanya dipercaya, bahkan sampai pada tingkat diimani. Ya. Maka sebenarnya yang kita lihat adalah sebuah yang tadi saya sebut ya, bahwa ketika pandemi ini menyerang dan punya dampak kematian prematur pada banyak rakyat kecil. Tadi Ibu yang pertama, yang dari GPR mengatakan 4.000 dari 6.000 warga pesantrennya ya terdampak. Tetapi yang diomongkan oleh agama adalah soal dogma, soal kredo, soal apologetika. Itu buat saya menunjukkan bahwa komunitas-komunitas agama pada masa pandemi sebagian mengalami sterilitas religius. Padahal mestinya yang menjadi judul buku ini, mestinya pandemi justru mendorong komunitas-komunitas agama untuk solidaritas sosial dan juga interreligious engagement. Maka saya kira yang perlu kita gugat selain kapitalisme adalah sterilitas religius di antara komunitas-komunitas religius. Dan seringkali yang bisa menyelamatkan kita dalam konteks Indonesia adalah teman-teman dari kepercayaan. Dan juga bahkan agama-agama lokal yang sangat menekan, bisa menghubungkan antara Allah, Sang Pencipta, dengan nasi, dengan sesuatu yang sangat sehari-hari. Saya kira agama termasuk di Indonesia seringkali mabuk oleh surga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Romo, sedikit tanggapan untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Bagaimana justru pemimpin agama malah anti vaksin begitu, Romo? Apakah termasuk juga mabuk atau bagaimana, Romo?
Saya kira ini ya, mungkin itu berangkat dari keyakinan yang kalau di dalam agama Kristen, juga seringkali kuat dalam agama Katolik juga ya. Mungkin istilahnya ya itu ya sola fide itu ya. Iman saja itu menyelamatkan saya dari pandemi ya. Dan itu berarti sterilitasnya adalah entah mengabaikan pandemi atau meremehkan keseriusan pandemi COVID-19 ya. Nah, justru pada masa sekarang ini justru kalau kita sensitif terhadap pengalaman mereka yang terdampak pandemi, apalagi yang sampai mengalami kematian prematur ya, saya kira agama perlu, tadi Mbak Nur Hidayah ya sudah mengatakan bahwa pandemi ini jangan hanya juga dilihat dari segi teologi ya atau dari segi religius, karena bisa jadi yang terjadi adalah kenaifan religius ya. Justru misalnya ketemu dengan Mbak Nur Hidayah dari perspektif yang lebih medis, kita juga menjadi tahu bahwa selain isu teologis, pandemi adalah juga isu medis ya. Dan saya kira kalau kita punya pandangan yang lebih seimbang, holistik, menyeluruh, saya kira mestinya tidak ada ya